Nah, awal mulanya saya dropshipper itu saya ngedropship barang clothing line dari Luna Maya. Namanya Luna Habit. Ya. Bukan main-main ya, Wak. Bukan main-main ya, Wak. Luna Maya. Luna Maya. Dong, ya, gitu. Jadi dia nggak kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Visip Umrah Official bersama saya Emi Solina. Kali ini saya akan membahas tentang tentang cuan. Kalian tahu nggak cuan itu apa? Cuan itu adalah duit. Nah, jadi tema kita hari ini adalah cuan ala dropshipper. Nah, di sini saya kedatangan tamu, teman saya yang kesehariannya memang biasa bermain dengan dropshipper ini. Maka dari itu kita langsung berbual-bual dengan teman saya tentang dropshipper. Kita kupas tuntas apa sih dropshipper itu gitu ya. Pasti teman-teman sobat-sobat Visip pengen tahu nih apa nih dropshipper, apalagi berhubungan dengan cuan gitu kan. Nah, saya ada tamu di sini namanya Mario. Boleh diperkenalkan diri dengan teman saya? Silahkan. Ya, halo semuanya. Nama saya Mario Raditya Tama. Saya sekarang kuliah di salah satu universitas juga di Tanjung Pinang. Saya juga bekerja, saya juga entrepreneur. Wow. Dan itu aja. Itu aja. Iya. Kita udah lama ya. Udah lama menjadwalkan ini. Tapi nggak jadi ya. Nggak jadi. Iya, benar-benar. Teman saya kayaknya sibuk kali. Apa sih yang disibukin? Enggak sibuk banget, Bu, karena jadwal padat. Gimana ya, Wak? Oh, aku lihatnya sibuk bertahan hidup gitu loh. Ya, bertahan hidup memang bertahan hidup memang kita harus bertahan hidup dari semua masalah-masalah yang ada menimpa kita. Nah, itu ya. Apalagi kondisi sekarang. Iya dong, pasti ya kan. Gimana kalau nggak bertahan hidup ya kan? Apa-apa perlu uang. Ini perlu uang. Kalau nggak ada uang, semua penyakit masuk datang ya kan. Sakit kepala, asma, lambung, semua masuk ya kan. Makanya harus apa-apa harus perlu uang, guys. Oke. Jadi tema kita hari ini kan tentang dropshipper nih, gitu kan. Dropshipper. Saya tahu Mario udah lama nih main dropshipper. Apa sih dropshipper itu, biar teman-teman sahabat-sahabat Visip tahu nih apa nih dropshipper gitu. Nah, kalau seandainya ada yang bertanya apa sih yang namanya itu dropshipper. Nah, dropshipper ini sebenarnya bahasa simpelnya kawan-kawan, yaitu dropshipper itu adalah sarana atau media platform bisnis yang dimana kita itu sebagai pelaku jadi beda antara dropship sama dropshipper itu beda. Kalau seandainya dropship itu adalah bisnisnya. Nah, kalau seandainya dropshipper itu adalah kita yang menjalankan. Nah, artinya dropshipper ini adalah salah satu media bisnis yang dimana kita ini adalah menjembatani antara konsumen dan supplier atau penyedia barang. Nah, kita tuh yang jadi penjembataninya gitu. Medianya apa? Media. Nah, kalau seandainya untuk media sih, media banyak ya sekarang ya dropshipper, tapi lebih ke menuju ke sosial media lebih banyak. Nah, sosial media. Pasti kawan-kawan sobat Visip tahu dong. Sosial media. Ya kan? Pasti yang nggak tahu dari sosial media. Twitter, Instagram, ya kan? Facebook, ya sarana itu kan ya untuk hari-hari ya scroll ya kan, ngelihat mantan. Salah. Itu nggak boleh mungkin. Nggak boleh mungkin. Udah di mana gitu ya? Iya benar. Dikubur. Benar. Atau di tong sampah. Ya Allah, udah mati ya. Coy. Kesian kali gitu kan. Kasihan kali. Oke. Nah, Mario taunya dari pertama kali dropshipper ini dari mana gitu? Apakah dari YouTube atau ikut-ikut kawan? Kawan main dropshipper nih, cuan nih, boleh dong gitu kan? Sebenarnya kalau seandainya untuk dibilang
tahu dari mana sebenarnya banyak kawan-kawan yang udah menggeluti bisnis ini sebenarnya. Banyak kawan-kawan yang tiba-tiba dia healing aja kemana-mana. So kita kan yang namanya orang Indonesia kan yang namanya kepo tuh nggak lepas dari itu ya, dari diri kita ya. Ini orang nih kerja apa nih? Nah gitu kan. Ngepet apa karang-karang ya kan? Netizen taunya ngepet aja. Kita di rumah toto healing, kita di rumah toto jalan-jalan gitu ya. Nah, mikir dong, apa nih kerjaan bisnisnya nih? Bisnis dia A nih, nggak mungkin A, tapi kok dia bisa healing kemana-mana? Nah, saya nanya dong, yang nanya, yang namanya dropshipper tuh apa? Dia bisnis dropshipper. Nah, saya cari nih dropshipper apa. Nah, awal mulanya saya dropshipper itu saya ngedropship barang clothing line dari Luna Maya, namanya Luna Habit. Bukan main-main ya, Wak. Bukan main-main ya, Wak. Luna Maya. Dong, gitu. Jadi dia kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Jadi dia nama clothing line-nya tuh Luna Habit. Luna Habit. Nah, dia itu pakaian ready to wear dari Jakarta, yang itu baru pertama kali saya menggeluti bidang dropshipper ini. Nah, makin kesini saya pikir, oh enak nih dropshipper nih, cuan juga nambah ya kan. Itu dong yang utama. Abis itu skill komunikasi kita juga bagus di asahnya. Makanya lanjut saya ke masuk daftarkan diri ke dropshipaja.com. Nah, itu di situ saya menjual berbagai macam kayak parfum, pengharum ruangan, pengharum mobil. Nah, seperti itu. Terus cara kerjanya, mungkin kawan-kawan visip pengen tahu kan cara kerjanya seperti apa. Karena kita tahu kita jualan, terus kita buka lapak, belum lagi sewa tempat, modal. Mana ada mahasiswa sekarang mau modal dari mana? Nunggu transferan dong dari orang tua. Jangan salah. Nah, jangan salah. Nah, kalau dropship ini biasanya dia itu gampang, guys. Gampang. Karena bisa dibilang gampang tuh karena kerjanya yang pertama kita nggak membutuhkan banyak waktu. Itu yang pertama. Kita bisa baring-baring aja di kamar. Bisa sambil pegang handphone. Bagiin apa yang kita jual dengan kawan-kawan, update status. Nah, itu aja gampang makanya. Nah, itulah makanya enak banget yang namanya bisnis dropshipper ini, kawan. Masa sih nggak ada sedikit pun modal gitu ya, modal kuota pasti itu pasti dong kalau sana kita nggak, atau kalau kita mau join atau misalnya kita mau join dengan Luna Habit ini tentu ini harus ada modal nggak ya, atau administrasinya persyaratan segala macam harus ada modal paling enggak, atau memang pure nggak ada sama sekali gitu, nggak ada sama sekali modal gitu. Nah, itulah keuntungan dropshipper, kawan-kawan. Jadi kalau seandainya dropshipper ini memang dia nggak membutuhkan modal yang banyak, adapun tanpa modal. Nah, itu dia itu kelebihannya. Apalagi untuk yang masih awal, masih pemula pengen wirausaha gitu kan mikir ya, maksudnya modal udah saya banyak keluarin, tapi takut nih gagal, belum tikar, balik modal nggak ya gitu kan. Nah, dropshipper kan kita nggak perlu ngeluarin modal gitu, kalaupun nggak ada untung ya udah, kita kan nggak ada ruginya gitu ya, boleh dicoba. Pasti dong harus, yang penting intinya cuan, guys. Cuan. Pokoknya cuan. Udah berapa lama sih Mario main dropshipper ini? Kalau untuk berapa lamanya sih udah mau hampir 1,5 tahun ya, 1,5 tahun, karena kan saya harus berbarengan dengan usaha juga, kerja juga, kuliah juga, ya kan. Habis itu semuanya harus dibarengi gitu. Makanya saya mungkin hampir sekitar itulah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nanti kita tanya ya, omsetnya berapa? Harus dijawab dong. Pada senyum nih semua nih kalau saya soal omset nih. Memang matanya mata duitan semua. Iya. Harus tahu dong. Karena kalau nggak tahu omset berapa ya dapatnya, dikit nggak ya? Masa cuma main 2 jam, 3 jam, wow, cuma dapatnya 10.000 gitu, dia bilang kayak gitu kan, dapat cepet doang gitu kan. Nah, sekali tahu dapatnya berapa, pasti pengen nyoba dong. Pasti. Terus kita kan namanya berwirausaha nih. Nah,
pasti ada risiko nggak sih kalau bermain dropshipper? Kalau kita jualan ya iyalah pasti ada risiko kan, kita harus pilih strategis tempatnya dan segala macam itu. Tapi dropshipper ada nggak risikonya ketika kita sudah join, terus kita udah nggak join lagi nih dengan yang si Luna Habit ini gitu kan? Ada ininya nggak, atau ada apa ya, penalti atau kita harus bayar? Ternyata kami nggak bisa lagi join, atau kita langsung lepas aja udah nggak pernah posting barang kita lagi, udah nggak pernah main ininya lagi gitu. Itu kayak mana? Kalau misalnya untuk ininya apa namanya, risikonya sih sebenarnya semua bisnis pasti ada risiko kawan-kawan. Pasti ada risiko. Risikonya itu yang pertama yaitu komplainan. Itu paling besar. Komplainan, apalagi kalau misalnya kita dropshipper, yang namanya kita kan jualan dropshipper itu kan banyak ya, mau itu dari baju semuanya ya kan, baju, aksesoris, case HP, pewangi ya, parfum apa segala macam, asal jangan jual pecel lele aja. Dalam situ kan? Ya, jangan jual pecel lele aja, itu nggak boleh ya kan. Makanan boleh, makanan boleh, tapi asal makanannya yang kayak kemasan yang kayak bukan frozen ya, seperti kayak kakak-kakak kekinian, tahu nggak sih? Kakak kekinian, itu boleh. Nah, tapi kalau saya kayak ini nih, milidi gitu itu boleh, itu boleh. Nah, resikonya ya itu yang pertama komplainan. Habis itu yang kedua, barang tidak sesuai dengan yang pesan. Nah, itu pasti akan dikembalikan. Yang pertama dikembalikan tuh ke kita dulu. Nah, ke kita dulu. Nah, habis itu kalau misalnya udah dikembalikan, kita kembalikan ke supplier. Pakai uang kita sendiri dong, nggak mau, ya kan? Nah, itu resikonya, itu yang paling besar. Gitu. Oke, komen-komennya orang yang mau beli ini ya, dan tapi tetap harus kita komentari dong, bukan kayak netizen yang mulutnya pedas, males deh gitu. Tapi kan karena dia konsumennya kita, terus kita anggap dia sebagai raja, namanya pembeli gitu kan. Pembeli adalah raja. Ya, itu dia. Makanya berarti kan tetap harus kita ladenin gitu kan. Tetap komen. Oh, ini barangnya seperti ini, atau oh tidak sesuai ya. Itu kan tetap harus kita jaga itu ya. Terus kita balas komennya seperti itu ya. Oke. Nah, terus ada nggak sih produk lain yang pengen dijalankan selain apa tadi itu, baju, parfum, pewangi ruangan gitu? Kalau untuk saat ini memang yang lagi happening itu kawan-kawan yaitu baju, aksesoris, itu yang lagi happening sekarang. Berarti kita harus lihat ini ya, bangsa pasar kita. Bangsa pasar sekali lagi, bangsa pasar. Sekarang lagi apa sih? Sih happeningnya? Tahu nggak sih waktu pas kemarin COVID-19? COVID-19 itu kan kemarin kan ada masker ya. Nah, masker. Nah, itu happening banget itu bisa sebenarnya dijadikan peluang bisnis dropshipper kita. Itu bisa. Nah, habis itu yang kedua kita harus lihat dulu apa nih yang lagi happening nih sekarang nih, ya kan? Yang jadi kebutuhan pasti sama manusia zaman sekarang nih. Baju itu kan pasti kan, kalau misalnya nggak pakai baju nggak gimana kan nanti pikirannya traveling aja tuh, ya kan? Kebutuhan harus kebutuhan itu. Benar. Nah, habis itu kayak aksesoris, saya pewangi, parfum apa segala macam, itu sih yang sekarang masih menjadi primadona untuk dropshipper itu sendiri. Oke. Terus strategi. Tentu ada dong, namanya kita wirausaha, entrepreneur gitu ya. Strategi yang sukses untuk menjadi dropshipper, karena kan gini ya, kita bermain dengan media sosial, bermain dengan para netizen di luar sana gitu kan. Berarti kan kita harus aktif lihat-lihat komen, atau dia hanya kalau mama-mama nih kan tanya aja, beli tidak? Bang, ini parfumnya berapa? Terus satu botol ini berapa mili, berapa lama tahannya, berapa bulan, ya kan? Terus kembali lagi kebiasaan mak-mak kan kayak gitu ya kan, nanya dulu tapi nggak beli-beli, ya kan? Aku dong nanya-nanya kan. Ini juga berapa, bahannya bahan apa? Set menghilang, tak beli. Oh, pernah ya? Nggak beli, yang ada nanya doang. Harganya mahal, set langsung nggak ini dong. Benar. Kalau untuk strategi itu banyak kawan-kawan sebenarnya strategi. Kita tuh kalau yang namanya katakanlah gini, kita kalau misalnya misalkan gini, kita mau perang nih, kita kalau misalnya mau perang kan kita harus ada namanya strategi kan. Sama juga dengan bisnis kawan-kawan. Kalau misalnya kawan-kawan ingin bisnis kawan-kawan itu berjalan dengan baik,
berkembang, kita harus ada strategi. Yang pertama strateginya tuh adalah kita tuh harus rajin yang namanya posting. Nah, posting produk yang kita jual. Jangan lu aja duduk makan, lu posting, healing, posting, dagangan dong. Ya benar, harus. Iya. Jangan main sosial media nge-stalking mantan dulu ya, jangan dong ya. Harus produktif juga kita. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngepost yang namanya produk kita itu, pasti kan kawan-kawan atau keluarga kita kan nggak tahu nih apa yang kita jual gitu kan. Bener. Nah, makanya itu harus rajin posting. Rajin posting. Abis itu yang kedua, kita jangan suka bosan yang namanya orang cuma yang benar tadi yang dikatakan Ibu cuma nanya-nanya doang gitu kan, tapi nggak beli. Ya kita jangan capek. Langsung, Cuma nanya doang, nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Kita harus tetap menerima gitu pertanyaan mereka, harus tetap dijawab juga gitu. Makanya nggak boleh malas cuma nanya doang, nggak boleh gitu. Kalau sana kayak gitu mentalnya ya nggak usah jadi pembisnis kalau sana kayak gitu. Bener. Sama sebenarnya kita buka lapak juga misalnya di mana gitu kan, buka ruko terus kita jualan, orang datang kan pasti nanya dong. Harus. Kan? Pasti. Ini berapa? Paling nggak pasti harga dia tanya itu. Terus ini bahannya dari mana gitu kan. Bener. Terus ketahanannya seperti apa gitu kan. Itu kan tetap aja mau kita jualan di lapak, kita mau jualan di media sosial, homemade segala macam, itu kan tetap harus pelayanan kita kan terhadap konsumen itu seperti apa gitu. Terus ya itu rajin-rajin posting. Walaupun memang sebenarnya gambar-gambar yang kita barang-barang ya memang itu aja gitu kan. Kayak misalnya makanan, ya orangnya itu aja. Kalau saya lihat instastory di WA dia, di IG dia, memang yang maksudnya adalah YouTuber atau yang datang main ke Tanjung Pinang. Nah, mereka coba suruh nyicip barang itu. Nah, itu terus memang yang video dia tuh memang itu terus. Terus gambarnya paling yang ambil angle-nya dari mana. Terus itu lagi yang dia posting, besok ya itu lagi. Namanya kita jualan ya memang harus rajin-rajin posting, apalagi kita jualan melalui media sosial gitu kan. Tentu deh yang buka lapak aja juga foto dia posting juga di IG-nya dia, di WA-nya dia. Tapi tahu nggak sih sebenarnya kalau seandainya kita ngejalanin bisnis dropshipper ini, yang pertama yang keuntungannya yang lebih enak itu kalau kita ngejalanin produk dropshipper ini, kalau untuk gambar biasanya yang udah saya pernah jalanin itu gambar itu langsung dikasih dari pemilik barang. Jadi kita cuma tinggal ngepost aja. Nah, mereka ngasih katalog dong ke kita. Kita kasih katalog ke kita, gitu. Jadi kita tinggal kita post aja. Berarti kita nggak perlu ini ya, maksudnya perlu kita edit. Nggak perlu. Atau ini enggak ya? Berarti memang udah gambarnya dari mereka. Gambarnya udah dari mereka. Jadi kita tinggal rajin ngepost aja. Itu salah satu wajib kita untuk biar orang tahu nih produk kita nih seperti apa yang kita jual gitu loh. Tapi gini, kan kita join nih sama mereka, berarti kan bagi ini enggak? Bagi keuntungan enggak? Misalnya Mario ngambil keuntungan 10 sampai 20 ribu. Ternyata lakunya untungnya 20 ribu. Harus bagi dong, mereka 10 ribu, kita 10 ribu atau kayak mana? Kalau seandainya yang pertama, dropshipper yang pertama kita itu memang ada pembagiannya kawan-kawan. Jadi dia seandainya misal nih dari keuntungannya tersebut dia dibagi beberapa persen. Dia berbagi beberapa persen keuntungannya. Berarti ada ini ya? Kayak buat surat perjanjian hitam di atas putih kalau kayak gitu? Pembuatan perjanjian hitam di atas putih sih nggak ada. Mungkin mereka ngasih persyaratan ke kita. Kasih persyaratan aja sih sebenarnya. Karena waktu pas dropshipper yang saya jalan yang pertama yang Luna Habit itu, karena kita ngezoom bareng, jadi tahu nih persyaratannya apa-apa aja dari penyedia barang gitu apa kan. Yang harus dijalanin, apa yang harus dijalanin. Habis itu yang dropship yang kedua itu kita sendiri yang menentukan harganya. Nah, misal nih ada range dong, nggak mungkin kan kita mau pasang harga misalnya dari dia satu parfum 50 ribu. Nah, kita mau biar untung banyak, biar cepat dapat cuan nih kan.
kita jual 100.000. Nah itu kayak mana? Apakah di dalam persyaratan itu nggak boleh dong sampai setengah harga gitu kan? Berarti harus ada berapa persen? Misalnya harus 5% sampai 10% dari ini. Atau itu kayak mana? Nah tapi kalau seandainya yang di dropship saya yang kedua memang ada persyaratannya seperti ini tertulis. Jadi kita itu tidak boleh menjual barang itu seandainya contohnya satu barang itu 60.000 nih, 60.000. Nah. Jadi persyaratannya itu kita tuh tidak boleh menjual di atas 60.000 kayak 70.000, tapi nggak boleh di bawah 60.000. Nah, gitu. Nah, jadi kita kalau seandainya harga satu barangnya tuh 60, kita harus jual misal 65.000, 68.000. Nah, jadi kan berarti kita keuntungannya berapa tuh? 8.000 kan? Nah, itu masuk ke kantong kita gitu. Tetap ada ininya ya, tetap ada persyaratannya. Ya, persyaratannya. Jangan tiba-tiba kita mau untung banyak nih, cepat untung, cepat dapat cuan, cepat kaya. Cepat kaya, ngepet aja. Ngepet aja lu gitu kan. Nggak berbisnis. Ya makanya kita kalau misalnya berbisnis itu yang namanya kita berbisnis itu menjadi salah satu juga kita tuh melatih pikiran kita, melatih omongan kita ke konsumen, komunikasi, melatih mental kita juga. Ya kita siap nggak nih menjadi wirausaha? Kalau misalnya kita udah siap dengan 3 hal itu, ya udah go ahead, jadi aja wirausaha. Lo pasti sukses pasti. Karena kalau misalnya kita nggak punya yang seperti itu, apa ya maksudnya kita dapat nih komen-komennya netizen tadi itu kan dari konsumen-konsumen kita, langsung down mentalnya kena. Nangis bawang. Jangan langsung tutup deh, nggak ini kan. Tapi sebenarnya saya dulu pernah loh Bu, pernah kayak gitu sebenarnya. Di titik itu pernah sebenarnya, kayaknya kayak membaca komen orang tuh kan, orang Indonesia tuh kan kadang gini. Warga plus 62 dong. Iya, plus 62 ini kan kadang kan dia jarinya cepat ketimbang otaknya. Iya benar. Ketimbang otaknya. Jadi dia lebih langsung ngetik aja tanpa memikirkan apa yang akan gue ngetik nih, bakalan sakit hati nggak ya orangnya gitu. Itu kan kebiasaan plus 62 seperti itu. Nah, saya pernah berada di posisi itu, jadi saya bilang, aduh, ini gimana ya gitu. Jadi makin lama udah saya menggeluti dunia bisnis, jadi saya belajar, oh ya udah, itu kan hanya satu orang aja. Kita itu berhak untuk tidak menghiraukan satu orang. Dan satu orang itu nggak harus kita terima di hati kita. Kita berhak untuk itu. Nggak harus orang seandainya ngecelah kita nih satu orang. Kita mikirkan itu aja ya, untuk apa buang-buang waktu aja dong. Iya benar. Bener kan? Gitu. Oke. Ini pengen tahu nih berapa sih udah 1,5 tahun omsetnya dong, berapa digit nolnya, mengelebar dong sampai ke sana. Mengelebar sampai ke sana itu saya udah membahas tentang yang namanya digit per digit itu udah pada sumsum ini kawan-kawan pasti semua. Pengen tahu nih gitu kan, karena kalau nggak disebut ini berapa lagi ya, kalau ternyata dapatnya jutaan loh, kata dia bilang kayak gitu kan. Wah boleh nih join nih dropshipper nih gitu. Tapi selain Luna Habit ada nggak sih yang apa namanya yang maksudnya dia enggak itu aja, ini kan karena Marionya memang yang joinnya ke Luna Habit gitu. Maksudnya ada nggak yang lain gitu? Yang lain ada. Saya kemarin kan pernah join ke web dropshipaja.com. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau coba yang namanya bisnis dropshipper ini, kalian bisa coba buka ke www.dropshipaja.com. Nah itu kemarin memang administrasinya itu lagi ada diskonnya 100.000 ya kan. Nah tetapi ada juga yang beberapa media dropshipper yang tidak memakai modal gitu, karena mungkin ini saya ketemunya karena memakai modal ya, makanya administrasinya 100.000. Nah 100.000 itu udah untuk seumur hidup. Nah, seumur hidup itu enaknya gitu. Jadi kita diajarin gimana caranya nge-branding, gimana caranya untuk nge-handle customer. Habis itu kita diajarkan gimana caranya untuk tahu produk apa yang kita jual. Nah, seperti itu. Oke. Belum dijawab dong. Oh, digit ya? Saya lupa. Kalau untuk digitnya sih, untuk 1 bulan itu ya sekitar 3 sampai 4 juta.
tuh kan 3 sampai 4 juta loh hari gini. Terus masih mahasiswa, masa masih mau nungguin transferan dari orang tua gitu kan? Jangan bikin malu, jangan bikin malu. Yang namanya kita jiwa muda tuh jangan maunya healing sama teman, have fun sama teman, cari makan gratis. Ya makan gratisan nggak boleh seperti kita boleh sebenarnya healing sama teman, have fun sama teman, tapi kita juga harus produktif. Jadi produktif sama healing tuh harus berjalan berbarengan gitu lah. Itu yang namanya anak muda zaman sekarang, anak milenial zaman sekarang. Maunya kan anak milenial zaman sekarang kan maunya mager aja, satu harian di kamar aja. Ya untuk apa habiskan waktu? Ya kan bagus. Coba bisnis apa yang kalian punya skill, seperti contoh kayak memasak atau mungkin ngedesain grafis mungkin, atau mungkin kalian bisa bongkar pasang salah satu komponen motor kali. Nah kalian bisa asah itu. Sekarang itu kan sosial media ini kan udah canggih. Apa-apa kalau misalnya kayak contohnya kuliner aja, kalian misalnya mau coba les masak kan udah ada les online-nya gitu, nggak usah capek-capek kalian mau ke Jakarta ya kan, pergi itu ke sana gampang guys, semuanya udah serba gampang, tergantung kitanya aja, dari diri kita tuh kita mau apa enggak gitu. Oke. Sebelum ditutup nih, kasih tips dong buat sobat-sobat FISIP gitu ya, terutama yang mahasiswa-mahasiswa yang belum pengen punya wirausaha gitu ya, pengen usaha tapi bingung gitu. Ini mulainya dari mana ya? Pasti mikirnya modalnya dari mana ya gitu kan. Ada sih beberapa mahasiswa saya gitu ya, maksudnya dia coba dulu jualan pulsa atau itu bisnis. Itu bisnis. Ngedit tugas, buat joki tugas. Pada senyum nih, ketahuan kan pada suka joki tugas ya kan. Ngeditnya kan nggak semua kan mahasiswa pandai misalnya benar. Ada yang gaptek, tolong dong ini ya udah. Ya itu tujuan juga loh, ya walaupun ngejoki, walaupun nggak boleh sama kamu. Jadi padahal segala sesuatunya bisa kita uangkan, joinkan, tergantung kita. Tergantung niat aja. Kreatifnya kita seperti apa, terus inovasi kita bagaimana kita menghasilkan tadi itu seperti apa gitu kan. Betul. Oke. Kasih tips dong untuk teman-teman FISIP Umrah gitu. Motivasinya apa nih gitu. Oke, kalau seandainya untuk tips and motivasi untuk sobat-sobat FISIP Umrah itu yang pertama ya, kalau seandainya kita mau menjalankan sebuah bisnis, kita harus yang namanya niat. Niat dalam hati kita tuh kita yakin apa enggak. Jangan yang pertama-tama kita udah bilang, aduh gue nggak bisa, gue nggak yakin. Jangan. Belum apa-apa udah kayak gitu. Jangan. Kita harus coba aja dulu. Kan kata ada pepatah orang tua zaman dulu, coba aja dulu. Berhasil nggak berhasil, urusan kedua. Yang penting ini kita coba dulu ya kan. Belum coba udah ya. Nyemen duluan gitu. Jadi kita harus yakin diri kita. Habis itu yang kedua kita harus rajin. Jadi suatu bisnis itu tidak akan berkembang kalau tidak dari ownernya langsung. Tidak dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau mengembangkan bisnis kita, ya kita harus rajin dong, rajin apa buat terobosan baru mungkin di dekat usaha kita. Nah itulah salah satu. Habis itu apalagi ya, jangan lupa harus kuat mental. Itu harus mulut netizen ya, itu harus kuat mental. Habis itu selalu mencari inovasi juga yang saya bilang tadi, inovasi. Udah itu aja sih Bu sebenarnya motivasinya. Dan kerja cuan gitu. Kerja cuan. Makanya, emang lu duduk aja cuan datang. Nggak mungkin dong. Doa aja kan duit datang. Lu nggak ngapa-ngapain. Iya makanya, tahu nggak tuh sebenarnya ya salah satu pekerjaan yang paling kaya tahu nggak apa? Tukang parkir. Ya tukang parkir apa-apa uang 2.000. Ya tiba-tiba dia kalau misalnya malam uangnya segepok gini, padahal 2.000 semua tuh. Itu pekerjaan yang paling kaya. Tukang parkir aja mau kerja guys. Apalagi kita yang masih muda. Jadi saya pernah dengar yang pepatah dulu bilang seperti ini. Mumpung kita masih muda, kita kerja keras, banyakkan relasi kita, banyakkan pengalaman kita, ya kan.
nanti kalau seandainya kita udah tua, kita akan merasakan hasil dari itu. Iya, gitu. bener. Tabungan hari tua kita Tabungan dong. hari tua, Iya. gitu makanya. Terus bisa juga kita apa ya? Maksudnya kita udah usaha gitu kan. Bisa nih kita ajarkan ke Iya, anak cucu kita iya nanti, bisa. gitu. Tips and triknya untuk memulai usaha gimana? Iya. Oke. Sebelum closing, saya ada kata-kata apa nih yang hits gitu ya di tok. Tok. Assalamualaikum. Oh, bukan ya? Bukan. Ada sedikit yang viral lah karena sering main kan gitu kan, tapi bukan main yang gitu. ala-ala gitu kan. Nah, ada nih yang bilang bahwa ada lagunya kan, hati senang walaupun tak punya uang ternyata bohong. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.